Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 7, Harapan yang tak terwujud. Di depan Paviliun Pedang, selain Jian Wushuang dan Jian Lin, ada sejumlah besar murid Paviliun Pedang. Mereka semua melihat apa yang terjadi dan merasa bingung. Dia memaksa Jian Lin kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Puncak langkah ke-6 Jalan Roh. Jian Lin berada di puncak langkah ke-6 Jalan Roh. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tidak ada orang biasa yang bisa menahannya. Belum lagi Jian Lin dipaksa mundur. Langkah ketiga, kultivasinya berada pada langkah ketiga Jalan Roh. Apakah Jian Wushuang telah mengumpulkan kekuatan spiritual dan menjadi seorang prajurit? Apakah kultivasinya berada di langkah ketiga Jalan Roh? Sungguh mengejutkan. Semua murid Paviliun Pedang tercengang. Baru 10 hari yang lalu, Jian Wushuang belum mengumpulkan kekuatan spiritual. Namun sekarang, setelah 10 hari berlalu, dia tidak hanya mengumpulkan kekuatan spiritual, tetapi juga berkultivasi ke langkah ketiga dari Jalan Roh. Dalam 10 hari, dia telah berubah dari seorang prajurit hingga mencapai langkah ketiga Jalan Roh setelah terobosan terus-menerus. Apa artinya itu? Mereka tidak tahu bahwa Jian Wushuang mengolah keterampilan penciptaan surgawi dan tidak dapat dianggap sebagai orang biasa. Dia memiliki metode kultivasi yang menantang surga. 10 hari yang lalu, meskipun ia baru saja mengumpulkan kekuatan spiritual, kecepatan kultivasinya dengan keterampilan penciptaan surgawi lebih cepat daripada orang biasa. Terlebih lagi, ia telah melakukan kultivasi yang panik dan putus asa di ruang kultivasi tingkat manusia, di mana kultivasi 1 hari bagi Jian Wushuang sama nilainya dengan puluhan hari kultivasi bagi orang biasa. Setelah 10 hari, ia telah mengalami terobosan langsung dari surga pertama Jalan Ilahi ke surga ketiga Jalan Ilahi. Tentu saja, dia baru saja mencapai terobosan dan baru mencapai surga ketiga. Alasan Jian Lin mengira dia telah mencapai puncak langkah ketiga Jalan Roh adalah karena dia telah mengolah keterampilan penciptaan surgawi. Jadi kekuatannya jauh lebih besar daripada prajurit lain di level yang sama. Nak, kuakui aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau bisa mengumpulkan kekuatan spiritual. Tapi itu tidak masalah jika hanya berada di langkah ketiga Jalan Roh. Di hadapanku, kau masih sampah. Jian Lin menatap Jian Wushuang. Kekuatan spiritual yang mengalir dari telapak tangannya menunjukkan bahwa ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Tidak peduli apapun, dia tidak dapat menahan serangan dari seseorang yang telah berkultivasi hingga puncak langkah ke-6 Jalan Roh sekarang. Pada saat ini, apa yang sedang kau lakukan? Terdengar geraman pelan, lalu Penatua Hong dengan jubah abu-abunya keluar dari Paviliun Pedang. Penatua Hong. Beberapa murid Paviliun Pedang memberi hormat dengan hormat sekaligus. Melihat tetua itu, Jian Lin segera berhenti dan mengubah penampilannya. Kekuatan spiritual yang kuat yang mengalir darinya ditarik kembali. Pada saat yang sama, dia memberi hormat Tetua Hong. Tetua Hong melirik Jian Lin, dan mendengus, kau Jian Lin, ya. Dengan kultivasi di puncak langkah ke-6 Jalan Roh, kau cukup hebat di antara murid-murid di level yang sama. Mengandalkan kultivasi yang sedikit lebih dalam, kau memamerkan kekuatanmu di depan Paviliun Pedang. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang bisa menghadapimu di Paviliun Pedang? Aku tidak berani. Jian Lin menggelengkan kepalanya dengan cepat, keringat dingin langsung bercucuran. Dia tahu betul bahwa, meskipun posisi SWOT Paviliun telah menurun drastis di SWOT Marquis Mansion, 4 tetua agung SWOT Paviliun, yang semuanya berada di alam laut spiritual, adalah tulang punggung Mansion. Terutama Tetua Hong, kekuatannya benar-benar berada di 3 besar di SWOT Marquis Mansion saat ini. Menghadapi pria sekuat itu, meskipun dia sombong, dia tidak berani bersikap kasar. Keluar dari sini sekarang, tegur Penatua Hong. Baiklah, jawab Jian Lin segera. Namun saat hendak pergi, dia melirik Jian Wushuang dan berkata sambil mencibir, Jian Wushuang, ku dengar kau pergi mencari Menger pada hari ia diangkat menjadi Master Paviliun Pedang yang baru, dan dengan berani mengajukan tantangan pribadi untuk pertempuran token Markis Pedang tahunan dalam 2 bulan. Semua orang di sekitar awalnya bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar ini. Mereka melihat ke arah Jian Wushuang. 2 bulan kemudian, Jian Wushuang akan menantang Jian Menger. Apakah ini lelucon? Ada banyak orang di dunia ini yang bodoh dan sombong. Tapi aku belum pernah bertemu orang yang bodoh dan sombong sepertimu. Hanya dengan langkah ketiga dari Jalan Roh, kau benar-benar berpikir untuk mengalahkan Menger yang berada di alam laut spiritual mendalam. Haha, tawaku membunuhku. Jian Lin pergi. Tapi tawanya yang tidak bermoral bergema di depan Paviliun Pedang. Jian Wushuang hanya berdiri di sana, dengan ekspresi apatis. Banyak orang menatapnya dengan penyesalan di mata mereka. Beberapa mata bahkan dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan, seperti milik Jian Lin. Bahkan Tetua Hong menatap Jian Wushuang dengan ekspresi tenang dan rumit. Dalam 2 bulan dia menantang Jian Menger.
Apakah Jian Wushuang akan mengandalkan kultivasinya pada langkah ketiga jalan roh? Semua pengikut paviliun pedang mengira itu hanyalah angan-angan Jian Wushuang. Setelah Jian Lin pergi, Tetua Hong mengedipkan mata pada Jian Wushuang. Mereka segera masuk ke dalam aula paviliun pedang. Tuan Muda Paviliun, selamat. Anda akhirnya menjadi prajurit sejati setelah 4 tahun berusaha keras, Tetua Hong tersenyum. Dia telah melihat semua yang terjadi di luar paviliun pedang tadi dan pasti telah melihat Jian Lin dipukul mundur oleh Jian Wushuang. Ah, tapi menjadi seorang prajurit saja tidak cukup, kata Jian Wushuang dengan nada sedih. Tetua Hong menatap Jian Wushuang dengan serius dan bertanya, Tuan Muda Paviliun, apakah Anda benar-benar ingin bertarung dengan Jian Menger di pertempuran token Markis Pedang? Ya, persaingan ini tidak bisa dihindari, kata Jian Wushuang dengan tegas. Tetua Hong berpikir itu mustahil. Tuan Muda Paviliun, Anda harus tahu bahwa selama kultivasi seorang prajurit, terobosan setiap level jauh lebih sulit. Itu juga akan memakan waktu yang sangat lama. Hanya 2 bulan, sejauh yang saya tahu, di seluruh SWOT Markis Mansion, satu-satunya orang yang pernah membuat kemajuan besar dalam 2 bulan adalah Master Paviliun, ayahmu. Ketika Master Paviliun masih muda, dalam 2 bulan ia mencapai langkah ke-6 jalan roh dari langkah kedua jalan roh. Ia berhasil menembus 4 tingkat secara langsung, yang sangat bertentangan dengan tatanan alam. Alasan mengapa Master Paviliun berhasil menembusnya adalah, pertama-tama, ia memiliki bakat kultivasi yang hebat, ditambah dengan dukungan sejumlah besar pil dari SWOT Markis Mansion. Yang terpenting adalah bahwa Master Paviliun menghabiskan 2 bulan itu di arena gladiator dan hampir setiap hari terlibat dalam pertarungan dengan lawan. Hanya karena berjuang melawan hidup dan mati di arena, ia dapat maju dengan cepat. Namun, Master Paviliun hanya berhasil mencapai terobosan dari langkah kedua jalan roh ke langkah ke-6 jalan roh, Tetua Hong menatap Jian Wushuang. Tetapi hal itu tidak dapat menggoyahkan keputusannya, sedikit pun tidak. Tentu saja, dia mengerti apa yang dikatakan Penatua Hong. Ayahnya membutuhkan waktu 2 bulan untuk menembus langkah kedua jalan roh dan mencapai langkah ke-6 jalan roh, yang sungguh luar biasa. Namun, apa yang akan dia lakukan jauh lebih sulit. Jian Menger sudah berada di alam laut spiritual mendalam. Aku harus mencapai setidaknya tingkat surga ke-7 dari jalan ilahi. Kemudian, dengan mengandalkan keterampilan penciptaan surgawi dan ilmu pedangku, serta keterampilan rahasia pemakan jiwa, aku bisa mengalahkannya. Dan dari surga ketiga jalan ilahi ke surga ke-7 jalan ilahi, sama saja karena keduanya harus melewati 4 tingkat. Namun, setidaknya 10 kali lebih sulit daripada dari langkah kedua jalan roh ke langkah ke-6 jalan roh. Tetapi, saya adalah seorang kultivator pemberontak. Setiap langkah yang saya ambil akan menjadi tidak biasa dan menentang tatanan alam. Orang lain tidak bisa melakukannya. Tapi bagi saya, itu mungkin. Jian Wushuang telah mengambil keputusan. Tatapan matanya menjadi lebih tegas. Melihat ini, Penatua Hong bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Tentu saja. Tapi aku tidak akan mencoba, aku akan mengalahkannya dalam 2 bulan. Mata Jian Wushuang tampak muram. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantumu. Tetua Hong mengeluarkan sebuah kotak giok dari dadanya dan kemudian membukanya. Di dalam kotak giok itu ada 2 pil berwarna putih susu.